Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Para pemirsa sabar, serba-serbi bulan Ramadan yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kali ini kita bertemu dengan bulan Ramadan yang penuh mubarak ini dalam kondisi sehat walafiat. Semua ini tidak lain adalah kasih sayang Allah kepada kita sebagai hamba yang selalu ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam kami haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sang pencerah kita minadz dzulumati ilan nur. Para pemirsa sabar, di bulan suci Ramadan ini adalah bulan di mana kita sebagai seorang hamba untuk bermuhasabah, untuk berlatih, mengintrospeksi diri kita dengan apa yang sudah kita lakukan selama 11 bulan yang lalu. Apa yang kita lakukan baik itu yang terkait dengan kesalahan kita kepada Allah dan kesalahan kita kepada manusia. Maka momen yang baik ini mari kita bersama-sama mendekatkan diri dengan cara berzikir dan berdoa kepada Allah. Berzikir di sini adalah mengingat baik itu dengan lisan maupun itu dengan hati. Mengingat Allah dengan mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang selalu mengagungkan kebesaran Allah yang sudah memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita semua sebagai hamba. Berzikir juga bisa dirasakan tidak hanya dengan lisan, tapi berzikir juga dimantapkan atau ditancapkan kepada hati kita. Jadi apa yang kita ucapkan secara lisan, kemudian kita rasakan bahwa kita benar-benar dekat kepada Allah. Dan momen Ramadan ini kesempatan yang luar biasa. Allah sendiri sudah menyampaikan dalam surat Al-Baqarah, Fadkuruni adkurkum waskuruli wala takfurun. Bahwa di situ jelas sekali bahwa manusia diperintahkan untuk berzikir kepada Allah. Berzikir sendiri sering dikaitkan dengan apa itu yang dinamakan dengan berfikir. Di sini manusia berfikir atas keagungan yang diberikan kepada Allah dengan mengaplikasikan dalam bentuk perbuatan, dalam bentuk tingkah laku atau bentuk karya. Ekspresi inilah bagian dari rasa syukur manusia kepada Allah. Berzikir juga perlu kita imbangi dengan yang namanya doa. Doa di sini apa? Doa di sini adalah sebuah permohonan, bukan permohonan yang biasa, namun permohonan di sini adalah permohonan seorang hamba yang ingin mendekat kepada Sang Rob, seorang hamba yang merasa rendah di hadapan Tuhannya. Disinilah bahwa doa-doa manusia yang dilantunkan kepada Allah, yang disampaikan kepada Allah, akan dikabulkan. Dan sebenarnya ini juga sudah disampaikan oleh Allah. Allah sudah berjanji yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu,
wahai Muhammad, tentang diriku? Maka jawablah bahwa aku adalah dekat. Aku akan mengabulkan permohonan orang yang memang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Idza da'an. Maka hendaklah mereka melaksanakan ajaran agama dan beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ayat ini memberikan isyarat. Ayat ini Allah juga mengingatkan bahwa sebenarnya keyakinan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa dekat dengan hamba-hambanya yang begitu taat dan memiliki keimanan yang kuat. Ketika manusia berdoa kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan permohonan manusia. Namun tentunya dengan syarat manusia itu harus beriman dan menjalankan apa yang sudah disyariatkan dalam ajaran Islam. Melalui doa dan zikir sebenarnya kita dapat mengungkapkan segala kegundahan kita, segala permasalahan kita yang sedang kita hadapi kepada Sang Rob kita, kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Seringkali kita melihat bahwa manusia sering meminta kepada sesama manusia. Padahal Allah sudah mengingatkan, Allah sangat dekat kepada hamba-hambanya. Maka janganlah ragu ketika kita ingin keluh kesah, mengeluh kesahkan permasalahan kita dengan cara seperti kita merengek ke ibu kita. Kita menangis, kita bersimpuh di bawah, bersimpuh kepada ibu kita ketika kita menginginkan sesuatu. Dengan berzikir sendiri, kita sebagai manusia akan selalu mengingat kepada Allah. Dan setiap langkah dan nafas manusia pun akan memperkuat ikatan spiritual kita dengan Allah. Disinilah akan muncul keyakinan manusia bahwa ada yang namanya the power of doa. Bahwa doa yang kita lantunkan dan ingat kita berzikir pada Allah, kita akan dituruti, kata orang Jawa. Kita akan dituruti apa yang kita minta, apa yang kita rengekkan kepada Allah, Sang Pencipta manusia, Sang Pencipta seluruh alam semesta ini. Manusia dengan berzikir dan berdoa juga akan mengalami posisi ketenangan pikiran, ketenangan batiniah, yang mana hati yang terluka, permasalahan-permasalahan yang dihadapi manusia itu akan bisa terselesaikan dengan cara demikian ini. Dan pada dasarnya dengan doa dan berzikir akan mampu menjaga manusia dari godaan dan kegelisahan di dunia yang penuh dengan tantangan. Namun dengan doa saya kira semua itu akan hilang. Wala tahzan innallaha ma'ana. Maka penting bagi kita semua sebagai hamba merenungkan khususnya di bulan Ramadan ini dan betul-betul mampu memaknai, memahami dari setiap kalimat yang kita panjatkan kepada doa, yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa dan zikir harus datang dari hati yang ikhlas, penuh rasa bahagia dan penuh rasa takut. Takut di sini karena kita takut kepada Allah Sang Pencipta, dan senang di sini karena kita senang akan langsung bertemu dengan Allah Sang Pencipta kita, dan kita juga akan percaya, kita yakin bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba yang bersyukur dan mendapatkan keberkahan dalam Ramadan ini. Billahi taufik wal hidayah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.